perkenalkan nama saya Sheila Sofiatullahini dengan NIM 181210007 dari kelas PAI 6A. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester MK Soft Skill, yang mana saya akan membahas mengenai time management. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai manajemen waktu. Nah, manajemen itu adalah berasal dari kata to manage. Nah, yang artinya itu adalah mengorganisasikan, melaksanakan ataupun mengelola. Nah, sedangkan waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan, keberadaan ataupun berlangsung. Nah, jadi pengertian dari manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaannya itu efektif dan efisien. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek manajemen waktu. Nah, menurut Atkinson, aspek-aspek manajemen waktu itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada menentukan tujuan, yang kedua menyusun prioritas, dan yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat bersifat asentif, yang kelima itu menghindari penundaan, dan yang keenam itu meminimalkan waktu yang terbuang, dan yang terakhir itu kontrol waktu. Nah, maksud dari menentukan tujuan itu adalah jadi dalam menentukan tujuan kita dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatiannya terhadap pekerjaan yang akan dijalankan. Nah, jadi kita itu fokus pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Nah, lalu dalam menyusun prioritas itu memerlukan waktu, yang mana waktu yang tersedia itu terbatas dan tidak semua pekerjaan yang kita kerjakan itu memiliki kepentingan yang sama. Nah, dalam menyusun prioritas itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan inti atau primer, dan yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Nah, menyusun jadwal sama artinya dengan membuat daftar kegiatan. Nah, yang mana membuat daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Nah, yang mana fungsi membuat jadwal atau daftar kegiatan ini agar dapat menghindari dari adanya keterbentrokan, kelupaan, ataupun menghindari dari adanya ketergesaan. Nah, aspek yang selanjutnya yaitu mengenai bersikap asertif. Nah, sikap asertif itu dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak pada permintaan tugas dari orang lain dengan cara yang positif dan tidak harus merasa bersalah ataupun agresif. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai aspek menghindari penundaan. Nah, penundaan itu artinya menangguhkan suatu hal sehingga terlambat untuk dikerjakan. Nah, penundaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas itu akan menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Nah, kemudian hal itu akan menyebabkan rusaknya suatu daftar kegiatan atau susunan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Lalu aspek yang selanjutnya yaitu mengenai meminimalkan waktu yang terbuang. Nah, pemborosan waktu itu mencakup segala sesuatu yang menyita waktu dan tidak memberikan manfaat secara maksimal. Nah, selanjutnya tadi yaitu mengenai kontrol terhadap waktu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Nah, yang pertama ada usia, dan yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, dalam faktor usia, dalam penelitian Hofmaken menunjukkan bahwa semakin tinggi usia seseorang, maka akan semakin baik dalam kemampuan untuk memanajemen waktu. Nah, yang kedua tadi faktor jenis kelamin. Nah, dalam penelitian Hofmaken berpendapat juga bahwa wanita memiliki waktu luang dan wanita lebih suka untuk
memanfaatkan waktu luangnya tersebut untuk melakukan hal-hal yang ringan daripada hanya sekedar bersantai-santai. Nah, oleh karena itu wanita dalam memanfaatkan waktunya itu diisi dengan aktivitas yang dia sukai. Pembahasannya selanjutnya mengenai pentingnya manajemen waktu. Nah, sebagaimana yang dikutip oleh Tina Ortresi mengatakan efek-efek dari manajemen waktu, yaitu seperti dapat meningkatnya keteraturan hidup, percaya diri, disiplin, dapat meningkatkan kualitas hidup di luar jam kerja, dapat meningkatkan penghasilan pada tiap individu. Nah, dapat meningkatkan kepuasan kerja pada tiap individu, lalu dapat mengurangi stres, lalu dapat meningkatkan produktivitas kerja, dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan memperoleh prestasi pada pekerjaannya tersebut. Nah, lalu selanjutnya dapat mengurangi kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Lalu selanjutnya, Vina juga mengutip pendapat dari Forsyth. Dia mengemukakan bahwa adanya dampak dari penggunaan manajemen waktu, yaitu seperti kita memiliki prioritas yang jelas dalam bekerja. Nah, lalu kita dapat mengurangi keterlambatan ataupun kesalahan ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, lalu kita juga dapat meningkatkan, melakukan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, sehingga hal itu akan meningkatkan kepuasan kerja pada diri kita. Nah, lalu selanjutnya kita juga memiliki kemampuan untuk dapat tetap berkonsentrasi dalam melakukan suatu hal pekerjaan. Nah, yang mana hal itu akan membuat kita meningkatkan produktivitas kerja yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu kita dapat meningkatkan kemampuan atau kita dapat meningkatkan disiplin terhadap suatu pekerjaan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan waktu. Nah, maka hal itu apabila kita melakukan suatu pekerjaan itu akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, berikut ini ada tips-tips yang mana mungkin dapat berguna untuk kita dalam memanajemen waktu. Nah, yang pertama itu gunakan alat bantu untuk memanajemen waktu. Nah, yang kedua itu prediksi waktu yang akan kita perlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, yang ketiga itu mengetahui kapan tugas itu harus kita selesaikan. Nah, yang keempat, kita tidak bisa menyelesaikan dua tugas itu dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, yang kelima, hindarkan untuk terpaku pada lama waktu yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, yang terakhir itu keep it simple. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan di dalam video yang saya buat ini, karena saya masih dalam tahap belajar. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.